في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Al-Muhajirin Bukit Keratai, Lombio Jaya, ataupun yang menyaksikan melalui media ataupun berada, yang serta di gelar kita bergelar disebut nama, semoga semuanya Allah berikan kemuliaan, Allah berikan ilmu dan dakwaan serta syukur yang mendatangkan nikmat-nikmat yang membuat kita senantiasa bersyukur. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalam, kepada para ahli bait, para sahabat, para tabi'in, serta siapapun yang setia mengikuti dan istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan pembicaraan kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Al-Azkar, atau judul panjangnya Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis pasal yang kelima atau pembahasan yang kelima berada di majlis zikir. Dia sebutkan 3 hadis tentang majlis zikir yang senantiasa dicari-cari oleh para malaikat, dan bila bertemu mereka akan ikut serta duduk di majlis itu mengelilingi. Itulah sebabnya majlis zikir seperti ini biasanya aman dari gangguan karena ada malaikat. Kemudian Allah membanggakan pula orang-orang yang ada di majlis zikir itu dengan di hadapan para malaikat di langit. Kepada mereka diturunkan rahmat, diberikan sakinah, dan di akhir pertemuan mereka diberikan ampunan dosa-dosa. Kemudian setelah pembahasan ini, Imam Nawawi rahimahullah mas'ula masalah fi kaifiyatiz zikir, tentang kaifiyat zikir, bagaimana dan seperti apa zikir itu dilakukan. Qala rahimahullah, az-zikru yakunu bil qalbi. Zikir itu bisa dilakukan dengan hati, al-qalb, atau zikir dalam hati.
wa yakunu bil lisan, dan bisa zikir dengan al-lisan, dengan lidah, yaitu mengucapkannya. Hati sekaligus, hati berzikir, lisan mengucapkan. In iqtasar ala ahadihima, tapi kalau salah satunya, fal qalbu afdal, maka berzikir dengan hati lebih utama. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan kalau zikir dengan salah satu, dengan hati saja atau dengan lisan saja, maka dengan hati lebih afdal. Kenapa dengan hati lebih afdal? Karena perhatian, keikhlasan, fokus itu pada hati. Orang bisa saja berucap tapi tidak ada dalam hatinya. Ditanya apa soal itu, tidak tahu. Tidak tahu dia apa yang diucapkan. Dan bisa juga zikir dengan lisan tanpa diikuti hati, tidak diterima. Karena Nabi mengatakan, innallaha la yaqbalu min kulli qalbin ghafilin lahin. Allah tak akan terima dari hati yang abai dan lalai. Jadi sebenarnya orang dari sisi ibadah, enggak, rasanya susah kalau orang berzikir hanya dengan lisan tapi hati tidak ikut. Tidak ikut. Tapi bisa terjadi. Nah, yang seperti ini saya yakin tidak konsentrasi. Oleh sebab itu yang afdal adalah dengan al-qalb, dengan hati. Thumma la yanbaghi an yutraka az-zikru bil lisan ma'al qalbi khaufan min an yudhanna bihi riya. Kemudian tidak patut ditinggalkan zikir dengan lisan ma'al qalbi beserta hati khaufan min an yudhanna bihi riya. Seseorang misalnya dia mau berzikir dengan lisan, tentu dengan hati juga sekali, tapi karena takut ria, lalu dia tinggalkan zikir dengan lisannya, hanya zikir dalam hati saja. Jelas? Jadi dia zikir dengan takut ria. Nanti nampak semua orang kita komat kamit berzikir, nanti takut datang ria, cukup berzikir dalam hati. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Artinya meninggalkan amalan karena takut ria kepada orang, itu sebenarnya ria. Oleh sebab itu, maka andainya kita sedang zikir lalu datang orang, lalu pikiran kita atau hati kita mengatakan, nanti nampak semua orang takut saya ria, saya tinggalkan. Enggak, kita tetap melakukan zikir dengan lisan dan dengan hati, dan kita memerangi bisikan-bisikan tadi, karena keduanya dari syaitan. Yang membuat kita ragu-ragu itu semuanya juga dari syaitan, was-was. Kita kan sudah zikir lillahi ta'ala, lalu tidak datang orang, syaitan bisik, jangan zikir ya, nanti riya. Maka meninggalkan amalan seperti ini karena manusia itu dilarang dalam agama kita.
Wa yaqsidu bihi wajh Allah, tapi dia tetap menjaga niatnya yang pertama yaitu berzikir karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qaddamna 'anil Fudail bin Iyad rahimahullah, sudah kita sebutkan sebelumnya dari Fudail bin Iyad di muqaddimahnya rahimahullah, anna tarkal amali li ajli nasi riya, meninggalkan beramal karena orang itu riya. Meninggalkan amal karena orang itu riya. Ini sama orang ketika mendaftar ada sumbangan donasi, donatur tetap. Nah, itu tulis nama. Dia bilang, masa berempat tulis nama. Ketika dibacakan hamba Allah, yang lain 100.000, 50.000 kan, pas ada hamba Allah 300.000. Tahu enggak? Hamba Allah tuh saya tuh katanya. Sama aja ini. Nah. Ini tulisannya hamba Allah, tapi hatinya tidak sabar untuk mengatakan itu. Nah, jadi masyaallah kiram dirahmati Allah, meninggalkan amalan karena manusia itu riya, sedangkan mengerjakan amal karena manusia itu syirik. Jadi Fudail bin Iyad mengatakan meninggalkan amalan karena manusia itu riya, dan mengerjakan amalan murni karena manusia itu syirik. Itu syirik. Nah, jadi kalau ada orang dikerjakan, kalau tidak ada orang tidak dikerjakan, berarti kan bukan karena Allah, karena manusia, itu syirik. Tapi kalau dia kerjakan lillah, tiba-tiba datang orang tambah semangat, dia mungkin riya. Tapi kalau dia kerjakan semata karena orang, itu syirik. Dan meninggalkan amalan karena orang itu juga riya. Saya dibilang ikhlas, masya Allah bapak, kalau ada orang beramalnya sama aja jadinya. Jadi kalau ada orang baru dia beramal, ujung-ujungnya ke sana juga, ujung-ujungnya dipuji juga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita berhati-hati. Syaitan itu memang masuknya dalam banyak pintu. Seperti kata Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala, saya sibuk memperbaiki niat itu karena datangnya dengan berbagai warna, kayak banglon kan, ya, inggap di daun hijau dia, inggap di batang coklat, inggap di inggap di buah yang matang merah, kalau pisang kuning dan sebagainya, inggap di gorengan berminyak dia. Jadi begitulah syaitan itu, niat itu dimainkan oleh syaitan. Tetapi orang yang takut riya, insya Allah itulah ainul ikhlas. Orang yang takut riya tapi dia tetap memeranginya, itulah keikhlasan sesungguhnya. Karena yang namanya iman itu memang perlu perjuangan. Iman itu perlu perjuangan. Jadi ketika dikadukan ke Nabi alaihi salatu wassalam bahwa saya takut jatuh kepada kemunafikan, kata Nabi, itulah ainul iman. Kalau kau masih takut tersentuh oleh penyakit munafik, berarti engkau insya Allah orang beriman. Tapi kalau sudah aman rasanya, tidak pernah khawatir dapat sifat kemunafikan, ini yang dikhawatirkan. Ini yang dikhawatirkan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, Allah sebutkan wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang membawakan, yang mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan, memberikan apa yang bisa mereka berikan, dan hati mereka rasa takut. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Takut amalannya tidak diterima. Ini adalah ciri orang beriman. Tapi kalau orang sudah tidak mikirkan itu lagi, contoh peti bolanya kan, mau tidak sembuh, ini orang sedang bermasalah. Walau futihat
walau patah al-insanu alaihi baba mulahadhatin nas wal ihtirazi min tatariq dhunurihim al-batila lan sadda alaihi aktsaru abwabil khair. Andainya seorang manusia membukakan pintu bagi pandangan orang lain dan dugaan-dugaan mereka atau dugaan-dugaan yang yang batil dari mereka yang berpengaruh pada kita dan amal kita, orang yang seperti ini pasti kebanyakan pintu kebaikan tertutup baginya. Banyak pintu kebaikan tertutup baginya. Pergi solat berjamaah ke masjid, takut riya. Tidak ada cerita kalau solat berjamaah tidak mungkin tidak terlihat oleh orang. Ya Syekh, bisa untuk pergi ke masjid, ya tengok kiri kanan, lompat ke batang pisang ini, lompat ke batang kelapa ini supaya tidak terlihat orang. Untuk apa? Sebab nanti sampai masjid nampak lagi semua orang. Jadi ada yang bilang daripada solat ke masjid riya, lebih baik solat di rumah tidak riya. Ini syaitan yang mengatakan ini. Ya, ini syaitan. Ya, lebih baik ke masjid tak riya daripada di masjid di rumah riya. Karena meninggalkan solat berjamaah karena takut riya atau takut manusia, itulah yang riya. Karena riya itu tidak membolehkan kita, takut riya itu tidak membolehkan kita meninggalkan amal. Karena meninggalkan amal karena manusia itu riya. Misalnya kita, ya, kenapa tampilannya begini? Misalnya tampilannya, kalau orang sekarang kan bilang nyunah ya, nyunah gitu ya. Apa nyunah itu? Hah? Iya. Tampilannya kenapa nyunah? Lalu nanti apa kata orang? Akhirnya meninggalkan sunnah Nabi karena takut dibilang orang. Ini termasuk ini dia. Banyak tertutup pintu kebaikan. Berinfak juga tidak jadi. Apa yang jadi infak? Takut nampak sama orang. Pada Allah sudah bilangkan, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kau perlihatkan sedekah tapi lillah, ingat lillah. Sekali lagi, lillahi ta'ala, maka itu sangat baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi ada yang lebih baik. Kau sembunyikan dan kau berikan pada para miskin, tak diketahui oleh orangnya, itu jauh lebih baik. Tapi Allah tetap memuji sedekah yang diberikan secara simbolis. Kalau ada nanti lelang misalnya, kan ada lelang apa? Lelang jabatan ya? Bukan. Lelang infak. Misalnya masjid ini perlu diperbaiki, katakanlah misalnya memperbaiki apa ya? Catnya misalnya ya. Misalnya satu kaleng berapa sekalengnya? 2 juta ya. Misalnya dia bilang saya 2 juta. Melihat saya dia bilang 2 juta, deh. Ustaz aja 2 juta. Kita yang duit banyak masa akhirnya saya 8 katanya. Mantap. Dan sekalian ustaz saya yang bayarkan katanya. Misal gitu. Yang seperti ini tidak dilarang. Fa ni'mah hiya. Ini juga baik. Kadang-kadang ada makalanya yang dilakukan secara terang-terangan di depan umum. Kadang-kadang asal niatnya lillah bisa menimbulkan pahala lebih. Seperti Imam Al-Qasimi dalam Al-Wa'dul Matlub di Talkhis fi Tahzib Qutul Qulub li Abi Thalib Al-Makki, beliau mengatakan kadang-kadang amalan itu pada asalnya lebih utama disembunyikan, tetapi karena niat yang baik lillahi ta'ala, karena niat yang baik lillahi ta'ala, bisa mendapatkan pahala lebih daripada yang disembunyikan. Dia beri contoh. Contohnya orang sholat malam lebih bagus disembunyikan atau dijaringkan suaranya supaya terdengar oleh tetangga. Nah,
Tentu dengan suara lirih cukup kita dengar, itu lebih afdal, lebih afdal. Tetapi kalau seandainya dia tahu saudaranya kalau diperdengarkan suara bacaan Al-Qur'annya di malam hari itu, dia senang, baik dikatakannya atau dengan sikapnya. Misal, luar biasa Syekh, besok diulang lagi ya, saya senang sekali. Biasanya terlambat bangun subuh, sekarang karena Syekh sholat malam, saya bangun lebih awal. Dapat juga sholat witir misalnya kan. Kira-kira diulang lagi atau enggak? Ada enggak kebaikannya? Ada enggak kebaikannya? Ada. Menyebabkan orang bisa sholat malam. Jelas? Nah, kalau niatnya ini termasuk dakwah, karena membangunkan orang untuk sholat, mengingatkan orang untuk sholat, sama dengan berdakwah. Dan berdakwah, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang membuat atau menunjukkan jalan kebaikan, dia sama pahala baginya seperti orang yang mengerjakannya. Seperti orang yang mengerjakannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Demikian juga baca Quran, sebaiknya kita sendiri. Tapi kalau di majelis itu banyak yang nak belajar, misalnya, maka lebih baik dinyaringkan suara. Kadang-kadang orang nak belajar cuman malu, dah tua saya katanya. Kapan belajar? Ketika didengarnya suara orang lain yang mengaji di sampingnya. Alhamdulillah. Oh, rupanya saya salah baca selama ini ya, kan? Itu kan misalnya dibaca kalla innal insana li rabbihi lakanud. Misal kalau dia orang Minang, lakanui-nya. Misal terpengaruh oleh lahjah logat daerah misalnya. Dengarnya ustaz baca, oh ternyata salah baca selama ini. Saya baca la kanud, ternyata yang benar la inna rabba apa? Kalla innal insana li rabbihi lakanud, bukan la kanud. Jelas ya? Artinya dia mau belajar dengan bacaan tadi. Rupanya sejak kecil sampai jadi ustaz bacaannya gitu terus. Ada sebagian dah jadi ustaz bacaannya masih seperti itu. Sebab ketika dulu waktu SD, waktu MI, waktu MDA, bacaannya seperti itu. Jadi la kanud itu bertentangan maknanya dengan la kanud. La kanud pasti berkeluh kesah. La kanud tidak berkeluh kesah. Bertolak belakang maknanya. Jadi panjang pendek ini bermasalah. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir, katanya. Sesungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka tidak tahu. Bukan bahaya tuh. Dia sudah sekelas ustaz, tapi bacaan begitu. Akhirnya kita perdengarkan bacaan itu ke depannya. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. La khabir, bukan la khabir. Beda itu. La khabir Allah tidak tahu. La khabir Allah maha tahu. Bahaya enggak? Bahaya. Jadi kalau antum tahu ustaznya itu salah baca di bab itu, pas dia duduk depan antum atau di belakang, di samping antum, ulang-ulang terus. Apalagi kalau tahu antum sebagai qari, orang yang ahli qiraat, itu ada nilai pahalanya. Asalnya disembunyikan bacaan itu lebih afdal, tapi di saat itu membunyikannya lebih afdal. Jadi kadang-kadang dengan niat yang baik, lillah, tetap lillah. Saya niatkan berinfak ini, satu memang berinfak lillah, kedua supaya orang lain mengikuti. Karena kadang-kadang kita ini nengok-nengok kawan juga kan.
Kalau nampak kawan semangat semuanya semangat. Kalau sempat tidak ada satu yang angkat tangan, BB pun tidak ada pengakuan, malas juga orang kadang. Tapi nengok satu pas apa gilirannya pas juga. Jadi kadang-kadang Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi meninggalkan atau biarkan orang memperhatikan kita dan mempengaruhi amalan kita, sampai orang kadang tidak mengira seperti itu. Orang tidak mengira kita riya, tapi kita sendiri yang dibisikkan syaitan takut riya. Ini akan tertutup banyak pintu kebaikan. Taib. Wa bayya ala nafsi syai'an 'aziman min muhimmatid din, dan pasti akan menyia-nyiakan terhadap dirinya hal-hal penting dalam agama. Walaysa hadza tariqatul arifin. Ini bukanlah cara orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka seperti ini. Masa gara-gara orang kau tinggalkan beribadah kepadaku, gara-gara orang kau meninggalkan zikir kepadaku. Karena kita itu bukan tidak boleh dilihat orang, tapi adalah tidak ingin dilihat orang. Jelas bedanya? Tidak mungkin kita tidak dilihat orang, tapi kita beramal bukan karena ingin dilihat orang. Kalau tidak nanti malas saya jadi imam katanya, nanti riak pula. Ya, nanti ketika orang khusyuk di belakang saya, riak saya. Tidak, masya Allah. Kalau syekh jadi imam, orang semuanya khusyuk. Ada yang sampai menangis misalnya. Besok tidak mau lagi jadi imam. Tidak. Kalau kau ikhlas, teruskan. Karena bisikan itu tidak berpengaruh selama kita tidak mengikutinya. Oleh itu Imam An-Nawawi rahimahullah ingatkan kita bahwa jangan biarkan perhatian orang itu menarik kita. Biarlah mereka memperhatikan, tapi kita tidak akan mundur dari mengamalkannya. Awal-awal memang susah, dan bukan awal, sampai akhir pun kadang susah. Bukan kita saja, para ulama-ulama besar sekelas Imam Ahmad, sekelas Sufyan Ats-Tsauri, sekelas Yahya Mu'adz Ar-Razi, semua mereka mengadukan permasalahan ini berat, tapi dia bilang biar aku saja. Enggak, kita semua harus berusaha untuk menghadapinya, insyaallah taala. Masuk waktu saya, kita azan dulu. Nanti kita sempurnakan antara azan dan qamat insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la hawla
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih meriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Waruwina fi sahih al-Bukhari wa Muslim." Diriwayatkan kepada kami melalui kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Berarti dia diriwayatkan dengan sanadnya bersambung kepada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah adalah istri Nabi yang paling dicintainya dan satu-satunya istri yang dinikahi Nabi SAW yang masih anak dara atau perawan, dan selebihnya istri Nabi itu adalah janda. Dan dia mengatakan, qalat, dia berkata, nazalat hadhil ayah wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Al-Isra ayat 110 fid du'a. Ayat ini yaitu ayat wala tajhar bi salatika, janganlah engkau menjaharkan salatmu, wala tukhafit biha, dan jangan pula menyembunyikannya. Wabtaghi baina dzalika sabila, tapi antara keduanya. Apa makna wala tajhar bi salatika, jangan kau jaharkan salatmu? Maknanya adalah ad-du'a, janganlah engkau berdoa dengan suara yang dikeraskan, dengan suara yang dikeraskan, dan jangan pula dengan suara yang disembunyikan, tak bersuara sama sekali, artinya tidak ada bergerak bibir sama sekali. Ya, karena al-mukhafata itu sampai kita sendiri pun tidak ada terasa. Misalnya kan kita berdoa nih, Allahumma, kalau kena pakai mikrofon ya, kita sendiri dengar, atau orang yang paling dekat dengan kita. Misalnya kalau sholat sunnah kita berdoa, istri yang dengar, hati-hati berdoa dikit, diaminkan kan. Nah, kalau dia paham maknanya bahaya. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah, jadi jangan dijaharkan. Berarti doa itu tidak boleh dikeraskan. Bukan hanya ini, ada banyak hadis lain. Ketika para sahabat di waktu haji, mereka berdoa berteriak-teriak. Kata Nabi SAW, arbi'u ala anfusikum, ya, kasihati diri kalian. Innakum la tad'una ba'ilan wala asam, kalian tidak berdoa kepada yang jauh dan tidak pula kepada yang tuli. Jadi tidak perlu berteriak, tidak perlu teriak, tidak perlu menjaharkannya. Innama tad'una sami'an qariban, yang kalian berdoa kepadanya itu dekat dan maha mendengar. Jelas ya? Jadi hukum asalnya doa itu tidak dijaharkan dan tidak pula disembunyikan. Wabtaghi baina dzalika sabila, tapi antara keduanya. Jadi ibaratnya
Kalau imam waktu solat pakai mikrofon, kalau dia nak doa juga setelah itu jangan pakai mikrofon. Sebab apa? Karena di antara yang hadir masih banyak yang terlambat. Ini di masjid-masjid besar di ibu kota atau di kota, masjid-masjid resmi, subhanallah, banyak sekali para jemaah yang mengadu, awak sedang solat, awak musafir kan, mampir di masjid besar itu, tetapi banyak berisiknya. Atau berisik, belum yang terlambat 2 rakaat banyak, yang terlambat 4 rakaat, 3 rakaat banyak, yang 4 pun ada, sah. Belum lagi yang musafir yang memang datang setelah kita selesai solat, tapi imamnya Masya Allah waktu jadi imam solat tidak sejelas dibanding ketika berzikir beramai-ramai itu. Padahal Allah katakan wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, jangan kau tinggikan suaramu dan jangan pula terlalu rendah, tapi cari di antara keduanya. Jadi terdengar oleh orang yang di sisi kita. Itulah yang dimakna dengan kana jahru bid-du'a atau bizikir munzu ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Nabi sudah ada menjaharkan doa itu. Maksudnya tadi jahar yang tidak ditinggikan, jangan sampai 12 desibel suara mikrofonnya. Pernah dilarang kan oleh Menteri Agama ya. Ya, tidak boleh mengeraskan suara di masjid ya, azan. Sebenarnya bukan azannya itu, yang sebelum azannya itu 1 jam kadang orang nak solat tarawih, solat tahajud terganggu. Orang apa namanya, tarkhim. Iya, semuanya dibaca sampai syair Abu Jahal, syair Abu Nawas pun dibaca. Nasallallahu selamat. Di mana itu? Kalau nak bangunkan orang, kan Nabi sudah ajarkan dengan yang terbaik, laku di dunia dan di akhirat. Apa itu? Azan pertama. Azan pertama. Azan pertama kan pakai mikrofon, sah? Kalau dia mau bangun sholat, bangun dengan azan itu. Iya, azan itu ada 2 menit kan, 3 menit, masa anda bangun juga? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Tentu bangun orang. Bagi yang nak melanjutkan tidur lagi juga tidak terganggu. Kan kita tidak semuanya mau sholat, kan ya? Ada yang memang baru tidur kadang sebagian, tapi ini kan diganggu dengan suara keras-keras dari masjid. Itulah makanya banyak orang komplain, apalagi di masa sekarang Islam semakin lemah juga. Orang Islamnya, orang non-Muslim dah mulai berani komplain ke masjid-masjid. Ini terjadi benturan. Bukan azannya itu masalah sebenarnya, adalah karena bacaan sebelum azan dan antara azan. Jelas ya? Kadang antara azan dan qamat tidak khusyuk juga orang salat sunat jadinya. Apa coba? Ada pula lagunya antara azan dan qamat. Jangankan itu, doa selesai salat saja atau doa saja dilarang oleh Allah untuk dikeraskan suara. Jadi hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu bahwasanya menjaharkan doa sejak sudah ada atau zikir sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jahar yang tidak pakai mikrofon itu. Ya. Yang tidak mengganggu yang lain salat atau berzikir. Tapi kalau sampai mengganggu orang lain salat, mengganggu orang lain berzikir, maka itu adalah menyalahi kaifiat zikir yang diajarkan oleh Sayyidul Zakirin, orang yang paling ahli berzikir dan paling banyak berzikir, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah di sini jelas menyebutkan bahwa ayat ini turun tentang doa, yaitu jangan dikeraskan dan jangan pula disembunyikan, tetapi wabtaghi baina dzalika
sabila. Tapi buat pertengahan di antara keduanya. Jadi kalau nanti imam pakai mic waktu solat tuh, setelah selesai solat mic-nya dicabut. Nah, letak di sini. Dah. Kalaupun dengar-dengar tapi sayup-sayup kedengaran. Tapi yang parahnya adalah waktu solat dipasang begini. Pas zikir dipasang begini. Pas subhanallah, balik. Harusnya waktu solat di sini. Tapi waktu zikir balikkan ke bawah. Sebab apa? Satu, perintah Allah untuk tidak menjaharkan, mengeraskan, dan perintah Allah untuk tidak pula menyembunyikan, dan amalan Rasulullah tidak menguatkan suara dan tidak pula menyembunyikan suara. Amalan para sahabat juga demikian. Jadi kadang-kadang hadis benar, pemahamannya yang keliru, seperti hadis sebelumnya juga. Hadis yang sebelum ini, mereka ditemukan Nabi dalam keadaan sama-sama berzikir, tapi dijadikan sebagai zikir bersama. Mereka sama-sama berzikir. Sebab Nabi bertanya, apa yang kalian buat? Kalau mereka menjaharkan, didengar oleh Nabi, pasti Nabi tidak tanya lagi. Tahu apa yang mereka buat. Tapi ketika mereka tidak menguatkan suara, Nabi bertanya, apa yang kalian buat tadi duduk-duduk begini? Lalu dia bilang, kami berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Berarti mereka zikirnya masing-masing, bukan zikir bersama. Yang kedua, itu bukan selesai solat. Kenapa dijadikan dalil untuk zikir bersama selesai solat? Jadi dalil sahih, tapi pengamalannya yang keliru. Kenapa? Karena tidak mencontoh amal yang ditunjukkan oleh Nabi dan generasi yang dididik oleh Nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan mengamalkan agama sesuai keyakinan masing-masing. Itu masalahnya. Bukan keyakinan masing-masing, tetapi adalah mengikut yang diajarkan oleh Sayyidud Du'at, Sayyidul Zakirin, di mana seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di sini, yaitu dia tutup dengan hadis, janganlah kalian menjaharkan doa dan jangan pula menyembunyikannya, tapi cari yang yang di antara keduanya. Wa bataghi baina dzalika sabila. Hadza wallahu alam. Saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah kita sambung dengan Imam An-Nawawi pada kesempatan yang akan datang. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan selalu taufik dan hidayah untuk senantiasa mencari ilmu dan kuat untuk mengikutinya. Karena ada ilmu saja tapi tidak kuat mengikutinya, orang hanya menimbun seperti menimbun harta. Harta ditimbun tapi makan nasi bungkuit tolu semola, habis itu 20 untuk makan malam. Nah, itu namanya menyiksa diri itu. Dia piti banyak, duit banyak, ditimbun. Nah, kalau makan ramas, tidak pula ramas daging itu, telur sebelah. Pas sedang makan, ditinggal separuh untuk makan malam. Itu menyiksa diri. Tetapi orang berilmu dah harus nampak amalnya. Oh, si fulan banyak ilmunya tapi tidak nampak amalnya, itu musibah bagi kita. Ya, setidaknya kalau punya kita ilmu 1000, 200 nampak juga lah amalnya kan. Ini kalau kebanyakan tidak nampak pula payah kita. Nasallallahu salamatul afiyah. Oleh itu kita mohon kepada Allah untuk diberikan taufik, diberikan kekuatan, diberikan hidayah untuk berilmu dan mengikuti ilmu. Setelah tahu kita amalkan. Berat memang, tapi bersama kita bisa. Jangan bilang, ya, kau takkan sanggup, aku saja sendiri. Tidak, kita semua bisa dengan bersama. Insyaallah ta'ala. Karena kita sudah sepakat, imam terbesar kita adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mesti tunduk kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.